Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alil husna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini guna mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khususnya masih pada kisah Ashabul Kahfi. Kemudian salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan teladan kita semua, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau dan orang-orang soleh di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan insyaallah. Jadi kita masih mengambil keteladanan dari Ashabul Kahfi. Pada pekan lalu kita sudah membicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi ini karena keimanan mereka, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya melalui ahlul tauhid. Ketika orang menjaga ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan yang lebih kepada mereka. Nah, itu kita sudah sebutkan bagaimana sampai matahari pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan atau menjaga jasad-jasad mereka yang ditidurkan kurang lebih 300 tahun lamanya. Kita juga sudah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan tubuh mereka untuk menjaga agar kemudian tubuh dan daging tersebut tidak termakan oleh tanah. Dan ini semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala hingga 300 tahun berlalu Allah Subhanahu wa taala akhirnya membangkitkan mereka kembali. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, bagaimana keadaan mereka tatkala dibangunkan dari tidur mereka setelah ditidurkan 300 tahun yang lalu, 300 tahun lamanya, kemudian beliau dibangkitkan kembali, mereka dibangkitkan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Ayat 19 dari surah Al-Kahfi, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Bertanya tentang apa? Tentang
apa yang terjadi mereka dan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri dan tubuh mereka. Iya. Jadi ketika mereka dibangunkan kembali oleh Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir bisa dibaca nanti dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 19 ini, mereka mendapati kulit mereka, rambut mereka, dan pakaian mereka seperti sedia kala 300 tahun yang lalu. Tidak ada yang merubah. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan saat rambut mereka pun yang bisa rontok, tidak ada yang rontok, tidak ada yang hilang dari rambut mereka sedikit pun. Di penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengaruh tidur yang lamanya 300 tahun itu terasa. Makanya mereka saling bertanya, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Mereka saling bertanya ketika mereka terbangun. Kan biasa kita itu kalau tidur saja beberapa jam lamanya, entah kita bangun sakit kepala atau kita bangun ya agak lain-lain dirasa. Dan tidak sedikit di antara kita tatkala terbangun dari tidurnya langsung mencari makanan. Alaysa kadzalik, bukan begitu? Kita mencari minum, paling minimal minum. Inilah yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Bayangkan ini 300 tahun ini tidur, kemudian bayangkan ketika mereka dibangkitkan kembali, mereka melihat kulit mereka, baju mereka, rambut mereka seperti sedia kala. Tapi ada yang aneh, pengaruh tidur yang lama mereka rasakan. Akhirnya apa yang Allah katakan? Qala qailum minhum kam labithtum. Berkata salah seorang di antara mereka kepada saudaranya, berapa lama kalian berada di gua ini? Salah seorang di antara mereka mengatakan, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Sepertinya kita tinggal di sini sehari atau setengah hari saja. Sehari atau setengah hari saja. Kenapa mereka mengatakan perkataan ini? Ya, mereka tinggal seakan-akan mereka merasa mereka tinggal sehari atau setengah hari saja. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, karena 300 tahun yang lalu mereka masuk ke dalam gua itu pada pagi hari, dan mereka dibangunkan setelah 300 tahun lamanya. Setelah 300 tahun berlalu itu mereka dibangunkan pada saat senja sebelum matahari terbenam. Jadi mereka masuk 300 tahun yang lalu, mereka masuk pada pagi hari. 300 tahun berikutnya ketika mereka sudah terbangun, mereka terbangun ketika sudah mau terbenam matahari. Maka mereka menyangka sepertinya kita tidur di sini atau kita berada di gua ini satu hari atau setengah hari saja. Itu yang mereka katakan. Tapi salah seorang lagi di antara mereka mengatakan, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Sepertinya Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Begini saja, daripada kita berdebat, kata salah seorang di antara mereka, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Kita ini tidak usah kita berdebat masalah berapa lama kita di sini, karena ada yang lebih penting daripada itu. Kita sekarang dalam keadaan lapar, ya, dalam keadaan lapar, kita butuh makanan untuk dikonsumsi. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min. Maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Ini disebabkan karena ketika mereka pergi ke goa itu, mereka membawa uang perak, beberapa uang perak di kantong-kantong mereka atau di baju-baju mereka. Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya mereka dalam perjalanan ke gua itu menyedekahkan sebagian uang perak itu yang mereka pegang, kemudian mereka bawa sebagiannya ke gua. Ini menunjukkan bahwasanya mereka dalam keadaan yang cemas, mereka dalam keadaan mereka dalam keadaan punya masalah, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan uangnya untuk bersedekah 300 tahun yang lalu. Itulah mungkin juga, wallahu ta'ala alam, kalaulah riwayat ini benar yang disebutkan Ibnu Katsir, kalau riwayat ini benar ketika mereka pergi ke goa kemudian menyedekahkan sebagian uang perak mereka, ini bentuk keyakinan mereka bahwa sedekah dapat menolak bala.
Sedekah dapat menolak bala dan memberikan penjagaan kepada seorang hamba. Dan betul itu. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya di antara bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba karena sedekah-sedekahnya. Karena sedekah-sedekahnya. Maka tapi jangan juga kita bersedekah niat utamanya menolak bala. Jangan. Karena kita bersedekah semata-mata untuk menyelamatkan diri kita dari, atau untuk mencari ridha Allah dan menyelamatkan kita dari azabnya. Adapun keuntungan duniawi, karena ada orang juga bersedekah mau langsung dibalas. Saya mau bersedekah ini supaya tambah kaya, Kak. Jangan berniat seperti itu. Karena kita bersedekah, niat utama kita semata-mata mencari ridha Allah SWT. Itu dulu. Bagaimana agar harta ini menyelamatkan kita di akhirat. Jadi itu jemaah sekalian. Kita kembali. Utuslah salah seorang di antara kalian untuk melihat makanan azka ta'aman. Azka ta'aman maksudnya menurut sebagian penjelasan ahli tafsir, azka ta'aman makanan yang baik. Ini yang pertama. Tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, makanan yang halal. Kemudian tafsiran yang ketiga, makanan yang enak dan lezat. Kenapa ada sebagian ulama mengatakan mereka makna dari azka ta'aman, makanan yang enak dan lezat, itu disebabkan karena mereka ini diantara 7 orang ini sudah disebutkan mereka adalah anak-anak para raja. Anak-anak para raja, anak-anak bangsawan. Jadi mereka juga ketika mencari makanan, mereka mencari makanan yang enak dan lezat. Dan ini diambil sebagian pelajaran dari ulama kita bahwasanya tidak mengapa tatkala seseorang itu dalam keadaan bersafar atau dalam keadaan mengadakan perjalanan, tidak mengapa dia mencari makanan yang enak, atau singgah di warung yang enak, tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan ini diambil dari perbuatan Ashabul Kahfi yang mengatakan fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman. Makanan yang paling baik, makanan yang paling halal, dan makanan yang paling enak. Ini pelajaran ketika mereka mencari makanan yang enak. Ini merupakan pelajaran bagi kita bahwasanya jangan kita pelit sampai kepada diri kita sendiri. Karena kadang sebagian kita tidak mau beli makanan yang enak-enak untuk memenuhi hak dirinya. Iya, dia bilang jangan terlalu mahal. Hak diri kita juga punya hak dan tidak mengapa. Tidak mengapa. Iya, kalau memang itu tidak, yang penting tidak berlebih-lebihan. Sebagian kita mungkin terbiasa dengan hidup mewah, tidak mau kalau bukan makanan yang selalu enak tiap hari, tidak juga begitu. Tapi sekali-kali kalau memang kita butuh, tidak apa-apa kita beli makanan enak. Jangan kita pelit sampai diri kita kepada diri kita sendiri. Jangan. Iya, oke lah kalau mungkin memang kita masih sulit bersedekah, tapi paling tidak jangan pelit untuk diri kita sendiri. Saya selalu ingat, mudah-mudahan ini bentuk menyebutkan kebaikan orang tua, ya. Saya selalu ingat mulai dari saya kuliah sampai sekarang, saya selalu ingat pesannya ibu saya. Dia mengatakan selalu kalau beliau juga menelpon sampai sekarang. Saya sudah selesai kuliah di Saudi, mengajar di Makassar, selalu itu pesan terulang. Apa itu? Nak, jangan ketahan-tahan uangmu. Kalau memang butuh kau beli makanan, beli kau nak. Beli ki. Jangan tahan-tahan uang, ya. Dan itu selalu saya pegang, ya, bahwasanya kalau memang yang penting intinya syaratnya kulu washrobu wala tusrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya Nabi SAW tatkala ada yang mengatakan di zamannya, saya akan puasa terus-menerus dan tidak akan berbuka. Maksudnya puasa tiap hari tanpa ada jeda. Ada yang mengatakan saya akan sholat malam semalam suntuk, semalam penuh. Ada yang mengatakan saya tidak akan menikahi wanita. Dan di dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan saya tidak akan makan daging. Nah, ini sampai ke telinga Nabi SAW. Akhirnya dengan perkataan itu Nabi berkhutbah. Apa yang Nabi katakan? Fama balu aqwam. Apa masalah dari sebuah kaum? Nabi tidak menyebutkan nama. Dan ini diantara
adab dalam bernasihat, Nabi menasihati secara umum. Nabi menasihati secara umum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fama balu aqwam, apa yang dilakukan oleh kaum itu, ya, yang mengatakan begini dan begini. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya berpuasa tapi saya juga berbuka. Saya melaksanakan sholat malam tapi saya juga tidur. Dan saya menikahi wanita. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Jadi Islam selalu dinul wasat, selalu agama pertengahan, agama yang pertengahan. Ya, jadi makan saja. Jangan terlalu pelit pada diri sendiri, dan jangan juga terlalu khawatir, karena semua yang yang Allah halalkan, yang penting tidak berlebih-lebihan. Insya Allah Allah yang memberikan keberkahan pada makanan yang kita makan. Jangan terlalu was-was, jangan terlalu khawatir. Ya, seperti itu. Jadi falyanzur ayyuha azka ta'aman, ya, hendaknya mereka melihat makanan yang paling enak, paling lezat, paling baik. Ini diantara pelajaran dari, karena dengan makanan itu jamaah sekalian, kan kalau kita juga makan dengan baik, kita juga punya kekuatan dalam beribadah. Alaysa kadzalik? Bukan seperti itu kan? Kalau kita makan enak, terpenuhi hak tubuh kita, kita pun beribadah dengan kuat, dengan baik. Tapi intinya jangan berlebih-lebihan, itu saja. Jangan berlebih-lebihan. Ya, penuhi hak tubuh kita. Silakan makan makanan yang enak, tapi jangan ini sikap pertengahan. Ini sikap yang pertengahan. Iya. Kemudian apa yang Allah katakan selanjutnya? Itu tadi keteladanan pertama, karena mereka mengatakan falyanzur ayyuha azka ta'aman. Kemudian mereka mengatakan falyatikum birizqin min wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Hendaklah di antara kalian berlemah lembut di dalam urusannya. Ini yang akan kita ambil pelajaran juga, keteladanan dari Ashabul Kahfi ini. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya ketika Allah mengatakan wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada, dan perlu kita ketahui kalimat ini wal yatalattaf atau ayat 19 ini, khususnya ayat 19 dari surah Al-Kahfi, dan ayat wal yatalattaf pertengahan dari Al-Qur'an. Jadi ini diantara semua ayat ini menjadi pertengahan dari Al-Quran, nisful Quran. Makanya kadang di Quran Indonesia itu biasa ditebalkan, dibesarkan tulisannya wal yatalattaf. Tapi sebagian masyarakat juga salah paham. Ya, ada diantara pernah saya dapat itu, ada yang sengaja gunting ini kalimat ini wal yatalattaf, kemudian disimpan di dompetnya, katanya supaya pelancar rezeki katanya. Allahul musta'an. Itu tidak ada semua. Nah, contohnya, iya, tidak ada semua, atau ada yang gantungkan di rumahnya supaya menjadi tolak bala. Tidak, bukan itu tujuan diturunkannya Al-Quran, tapi untuk dibaca dan diambil pelajaran. Dan ketika ini diantara tadabbur dari ulama kita, ketika kalimat ini wal yatalattaf berada pada pertengahan Al-Quran, dan apa artinya wal yatalattaf? Berlemah lembutlah. Maka manhaj Islam yang paling pertengahan berlemah lembut. Ya, itu diantara metode dakwah dan manhaj Islam dalam menyampaikan kebaikan, wal yatalattaf. Dia merupakan manhaj pertengahan, selalu berlemah lembut ketika menyampaikan menyampaikan kebaikan, dan menyampaikan, ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu bermudah-mudahan. Pertengahan, manhaj wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu meremehkan. Ya, jadi kita kembali. Apa pelajaran yang bisa diambil dari perkataan teman mereka ini wal yatalattaf? Berlemah lembutlah, berhati-hatilah, bersikap tenanglah. Ketika terjadi masalah di dalam hidup, inilah sikap yang perlu ada pada diri kita. Sebagian ulama mengambil pelajaran dari ayat ini, semakin besar masalah yang menghadapi
diri kita, yang kita hadapi dalam masalah dunia, khususnya dalam masalah dunia, semakin besar sifat tenang yang harus kita hadirkan. Sifat tenang, berlemah lembut. Karena ini ashabul kahfi, mereka masih menyangka mereka dalam masalah ini, mereka masih dicari oleh kaumnya, maka mereka mengatakan wal yatalattaf, berlemah lembut, bersikap tenang, hati-hati. Maka ulama kita mengambil pelajaran, semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar juga sifat tenang yang harus kita hadirkan. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru menilai sebuah masalah, hadapi dengan tenang, hadapi dengan sikap lemah lembut, dan hadapi dengan sikap hati-hati. Hadapi dengan sikap hati-hati. Di sini disebutkan kalimat ini, wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada, berlaku lemah lembutlah dan jangan sekali-kali menceritakan urusanmu kepada seorang pun. Kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa masalah yang kita hadapi dalam hidup hendaknya diselesaikan dengan sikap tenang dan penuh dengan kelembutan. Bahkan semakin masalah bertambah, semakin dibutuhkan sikap tenang dan kelembutan dalam menghadapinya. Karena dengan kelembutan dan ketenangan kita akan sampai pada jalan keluar dan penyelesaian masalah, insya Allah. Mungkin diantara kita pun bertanya, kalau begitu Ustaz, bagaimana bentuk kelembutan dalam salah satu model atau bentuk kelembutan dalam menghadapi masalah? Di antara cirinya adalah tidak menceritakan kepada semua orang masalah yang kita hadapi. Ini di antara bentuk kelembutan dalam menghadapi masalah. Karena ashabul kahfi mengatakan kepada saudaranya, wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada, jangan sampai ada orang yang mengetahui urusan kalian. Karena kapan ada di antara mereka mengetahui keadaan kalian, innahum iyadharu alaikum yarjumukum, mereka akan menangkap kalian dan merajam kalian, au yu'idukum fi millatihim, atau mengembalikan kalian kepada agama mereka. Maka berhati-hati, berlaku lemah lembut, dan jangan sampai di antara mereka mengetahui keberadaan kalian dan urusan kalian. Inilah juga hikmahnya kenapa yang keluar dari gua satu orang saja, tidak 7 orang. Kan boleh jadi kita berpikir mereka kan ini semua lapar, ini 7 orang lapar, tapi mereka mengatakan salah satu saja di antara kita keluar, jangan semuanya. Itu begitu juga kita dalam menghadapi masalah. Di antara bentuk kecerdasan dalam menghadapi masalah, ada itu masalah, atau kalau kita menghadapi masalah, jangan semua ikut campur dalam masalah itu. Cukup satu orang saja menjadi penengah. Karena kapan banyak orang yang menangani, semakin kacau itu urusan. Kadang kita dalam suatu urusan, kita sendiri yang perlu menyelesaikannya sendiri, tidak perlu terlibat pihak ketiga misalnya, atau pihak yang lain. Begitu juga kalau misalnya ada urusan dengan pemerintah, dengan pihak-pihak tertentu, kadang orang yang ditempati, misalnya anggaplah contoh kecil, dalam masalah meminta proposal misalnya kepada pemerintah, tidak usah rame-rame datang kepada pemerintah, ini ada proposal, tidak, satu orang saja yang paling dipercaya, supaya dia lebih enak berbicara kepada pemerintah itu, untuk bagaimana ini supaya diambil hatinya pemerintah, kemudian tembus proposal. Misalnya itu contoh kecil saya. Ada masalah-masalah yang lain juga seperti itu. Kadang dalam menyelesaikannya cuma butuh satu orang. Jangan semua terlibat dan ikut campur. Ya, karena kadang begitu juga. Misalnya ini contoh kecil lagi. Ketika misalnya dalam instansi pemerintahan atau instansi perkuliahan pendidikan, coba bayangkan kalau ada orang punya urusan, kemudian dia meminta izin kepada majikannya atau pimpinannya, mana kira-kira lebih baik dia pergi minta izin ketika dia sendiri, atau beramai-ramai dan sama-sama ini punya hajat yang sama, mau semua minta izin. Kalau dia bilang ayo ramai-ramai kita minta izin, tidak dikasih izin itu karena banyak sekali. Ya, satu orang saja. Jadi cari waktu yang tepat, tidak ada orang, kita datang sendiri. Tabe, saya mau minta izin, saya punya urusan. Ya, ini dia biasa dikasih itu.
biasa dikasih izin. Tapi kalau rame-rame bilang, ayo kita rame-rame minta izin, mungkin banyak sekali mungkin ya, meskipun alasannya diterima, tapi ini pimpinannya bilang, wah banyak sekali nih datang menghadap ini. Ya, bagaimana cara mau dikasih izin? Nanti kita juga dapat anunya kan? Dapat apa? Getahnya kalau kita banyak sekali diizinkan. Kalau satu orang datang, tabi saya bisa jadi, oh ya pergi saya. Nggak usah bilang-bilang, karena ada orang, karena juga ada pimpinannya bilang, nggak usah bilang-bilang sama temannya. Di sini kesimpulannya semua ini saya mau katakan bahwasanya kadang ada urusan yang hanya kita saja yang perlu terlibat, tidak usah orang lain, kita bisa menyelesaikannya sendiri. Begitu juga dalam masalah rumah tangga. Ini penting juga masalah rumah tangga. Ya, kalau kita bisa menyelesaikannya antara kita dengan istri kita, ya, tidak perlu terlibat misalnya mertua atau orang tua, lebih bagus. Ya, kita sendiri dengan istri kita selesaikan dalam rumah, itu lebih baik. Tidak perlu terlibat pihak ketiga untuk menyelesaikan urusan tersebut. Wallahu taala alam. Kenapa kita katakan tadi di antara bentuk kelembutan dalam menyelesaikan masalah adalah kita menyelesaikan sendiri dan tidak menceritakan kepada semua orang, karena tidak semua juga orang simpati dengan kita. Tidak semua juga orang simpati dengan kita. Kenapa? Ya, boleh jadi di antara mereka mengambil kesempatan dalam urusan atau masalah yang kita hadapi untuk kepentingan mereka. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ista'inu bikitmani hawaijikum, ista'inu ala qadaya hawaijikum bil kitman, fa inna likulli dhi ni'matin mahsud. Meminta tolonglah kepada Allah dalam penyelesaian urusan kalian dengan menyembunyikannya. Dengan apa? Menyembunyikannya. Karena setiap pemilik nikmat itu, setiap yang pemilik nikmat pasti ada saja orang yang hasad, yang tidak suka kepadanya. Jadi ini juga pelajaran selanjutnya, bahwasanya kalau kita memiliki nikmat tidak usah diceritakan, tidak perlu kita cerita ke semua orang. Ya, cukup diri kita saja, atau cukup orang terdekat kita saja, orang tua atau istri yang mengetahui. Tidak usah kita cerita kemana-mana, karena sekali lagi urusan kita atau masalah yang kita hadapi atau nikmat yang kita dapatkan, semuanya ini masalah yang kita hadapi, nikmat yang kita dapatkan, cukuplah diri kita saja. Kalau kita bisa diri kita saja yang menyelesaikannya, atau diri kita saja yang menikmatinya, tidak usah sebutkan kepada yang lain. Maka ini pelajaran dalam perkataan Ashabul Kahfi, wal yatalattaf wala yush'iran nabikum ahada. Berlemah lembutlah dan jangan sekali-kali menceritakan urusanmu kepada siapapun. Seperti itu. Ini pelajaran. Apa yang terjadi setelah itu? Kita lanjutkan kisahnya sedikit ya, sampai kita selesaikan. Keluarlah temannya ini pergi mencari makanan di pasar, dan dia sudah melihat keadaan kota sudah berubah. Ya, tidak ada lagi yang dia kenal dari tanda-tanda di kota. Bahkan dia mengatakan kepada dirinya, sepertinya saya ini terganggu oleh jin kayaknya. Kenapa keadaan di kota ini sudah baru saya tinggalkan ini kota kemarin. Ya, tapi kenapa seakan-akan saya sudah tidak mengenalinya lagi. Hari dia cepat-cepat lagi pergi ke pasar, cari pasar untuk membeli makanannya. Dan bayangkan saja, saya tinggalkan Pinrang ini 5 tahun kita tinggalkan, pasti ada saja perubahan. Apalagi ini 300 tahun dia tinggalkan. Ada kisah itu yang pernah Satara menceritakan, ada mahasiswa Sudan dan yang kuliah di Sudan 10 tahun tidak pernah pulang. 10 tahun, bayangkan. Karena di Sudan itu tidak sama di Saudi ya, yang tiap tahun ada jatah tiket untuk pulang. Kalau di Sudan harus cari uang sendiri untuk tiket pulang. Itu kelebihannya Saudi daripada Sudan ya. Makanya ini mahasiswa ini ya tidak pernah pulang di kampungnya 10 tahun, bayangkan. Mungkin mulai dari S1-nya sampai S2-nya tidak pulang-pulang. Kemudian pas 10 tahun itu akhirnya tibalah saatnya dia pulang. Dia mau kasih surprise, kejutan untuk orang tuanya.
Tidak mau ditelepon, tidak mau ditanya orang tuanya bahwa dia mau kasih kejutan orang tua bahwa sudah selesai dan sudah mau pulang. Akhirnya dia pulang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Sampai di bandara kampungnya, dia tidak tahu jalanan, tidak tahu apa, tidak tahu ya akan sudah berubah, tersesat. Akhirnya mau tidak mau menelpon ke rumahnya. Saya sudah tiba di bandara ini, saya tidak tahu jalan pulang karena sudah berubah. Bayangkan 10 tahun dia tinggalkan. Ya, akhirnya tidak jadi memberikan surprise kepada orang tuanya. Akhirnya ya kali ini 10 tahun dan ini 300 tahun, bayangkan. Apanya lagi yang tidak berubah? Bahkan orang-orangnya pun dia sudah tidak kenal. Bayangkan ini, orang di zaman kemerdekaan saya dengan di zaman kita, coba bayangkan orang-orang di zaman dulu, zaman kemerdekaan dengan zaman sekarang pasti beda pakaiannya, beda postur tubuhnya, beda penampilannya. Ini 300 tahun, sudah berapa generasi itu terganti. Ya subhanallah. Akhirnya dia pergi ke pasar. Dia bawa itu uang koinnya, uang peraknya yang masih ada di kantongnya itu ke pasar, dan dia pun menyerahkan kepada pembeli, saya mau beli makanan. Itu pembeli bolak-balik itu uang peraknya itu, dan pembeli sampaikan kepada pedagang di sampingnya. Sepertinya ini orang mendapatkan harta karun. Mendapatkan harta karun. Ya subhanallah. Akhirnya diopor-opor lah itu uang peraknya di semua pedagang. Heranlah mereka, kamu ini dari mana? Saya asli penduduk kampung ini, saya baru tinggalkan kampung ini kemarin dia bilang. Ya, kayaknya ini orang ada kelainan ini, akhirnya dibicarakanlah satu pasar itu, dan sampailah akhirnya di telinga sang raja. Dan subhanallah, 300 tahun yang lalu raja yang berkuasa pada saat itu zolim dan kafir. Alhamdulillah, setelah 300 tahun berlalu, raja yang memimpin di zaman itu sudah muslim. Alhamdulillah. Dan ini sudah kita katakan, coba bayangkan 300 tahun yang lalu mereka dalam keadaan takut dan mereka berdoa, cukup Allah tidurkan, dan ketika Allah sudah membangunkan, keadaan sudah berubah 100%. Sampai raja yang memimpin pun sudah muslim pada saat itu. Iya, sudah muslim. Apa yang terjadi? Sampailah beritanya ini kepada sang raja. Ditanyailah ini pemuda ini, siapa kamu? Dari mana identitasmu? Diceritakanlah. Terpaksa dia bercerita, saya ini dari kota ini, dan sang raja pun curiga, sepertinya inilah pemuda yang dimaksudkan Ashabul Kahfi. Iya, kenapa sang raja ini bisa menerka-nerka, menduga-duga? Karena Allah katakan, am hasibata anna ashabal kahfi warraqim. Apa artinya raqim? Raqim artinya batu prasasti yang menyebutkan dan dituliskan kisah mereka di situ. Jadi ketika kisah mereka dituliskan di batu prasasti, itulah yang menjadi turun-temurun, info yang menjadi turun-temurun, yang disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada generasi ke generasi, bahwasanya mereka ini apa? Mereka ini adalah pemuda-pemuda yang mendiami goa. Akhirnya sang raja curiga. Mintalah sang raja untuk dia dibawa ke goanya ini. Dan ini pemuda ini sudah berprasangka baik kepada sang raja, karena raja pada saat itu sudah muslim. Akhirnya pergilah pemuda ini bersama sang raja di goa mereka itu, dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sang raja memasuki goa dan menyalami pemuda itu satu persatu. Pas setelah mereka disalami, orang-orang pun mengetahui mereka ini. Kemudian setelah itu mereka pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa? Setelah urusan mereka dibongkar oleh Allah. Keadaan mereka dibongkar oleh Allah, dan mereka menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang Allah katakan di ayat ke-21, wa kadzalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada manusia mereka, agar mereka tahu bahwasanya janji Allah itu benar, dan Allah
bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Itu disebabkan masyarakat di zaman itu, di zaman ketika Ashabul Kahfi ini dibangkitkan, sebagian mempercayai bahwasanya yang dibangkitkan di hari kiamat hanya ruh tapi tidak jasad. Sebagian masyarakat meyakini pada saat itu bahwasanya hari kebangkitan itu memang ada hari kebangkitan, tapi yang dibangkitkan cuma ruh, tidak dengan jasad. Jadi jasad tidak dibangkitkan. Akhirnya Allah membangunkan Ashabul Kahfi di zaman itu untuk menjadikan bukti bahwasanya Allah membangkitkan pada hari kiamat ruh sekaligus jasad. Jadi kalau kita dibangkitkan pada hari kiamat, kembali fisik kita begini. Ya, ada ruh, ada jasad. Seperti kalau kita hidup di dunia, kembali di hari kiamat, ruh dengan jasadnya, seperti itu. Sampailah di situ Allah mengatakan, qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Karena mereka ini mengagungkan Ashabul Kahfi, ketika Ashabul Kahfi ini diwafatkan, mereka mengatakan, kita bangun di atasnya rumah ibadah. Lanattakhidanna alaihim masjida. Kita jadikan di atas gua ini tempat beribadah untuk mengingat mereka. Inilah diperselisihkan oleh para ulama. Apakah perbuatan mereka ini di zaman itu tercelah? Karena di zaman kita jelas, di syariat kita jelas, membangun masjid di atas kuburan tidak boleh. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan atau kuburan di atas masjid. Tidak dibenarkan. Tapi ini wallahu taala alam. Apakah syariat mereka? Kan beda syariat mereka Ashabul Kahfi ini dengan syariat kita. Makanya ulama mengatakan kita tidak tahu apakah perbuatan mereka ini dibenarkan di zaman itu. Tapi yang jelas pada syariat kita jelas, ini tidak boleh membangun rumah ibadah di atas kuburan. Tidak boleh. Ya, karena ini sudah ada larangan keras dari Nabi SAW. Maka selesailah kisah mereka jamaah sekalian sampai pada ayat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk memahami ayat-ayatnya, dan begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Ashabul Kahfi ini. Subhanallah, pemuda-pemuda yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil spirit, semangat dari kisah-kisah mereka untuk kita jadikan bahan pelajaran, semangat untuk semakin dekat kepada Allah dan yakin akan janji Allah, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, janji Allah itu dekat, dan janji Allah itu pasti untuk orang-orang yang yakin kepadanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan itu datang dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.